lagi dengan saya Saila Handayani Rodin dari kelas manajemen 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tiga topik pembahasan tentang pengantar bisnis, yaitu tentang 5 perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen serta yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen, dan juga perusahaan yang mengimplementasikan fungsi manajemen menurut George Terry. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen, yaitu terdiri dari 5 perusahaan, antara lain yang pertama Comcast Group, perusahaan jaringan telekomunikasi dan broadcasting terbesar di dunia, memiliki HR terbaik, fasilitas dan budaya kerja yang transparan, serta disiplin tinggi adalah salah satu faktor penyebab perusahaan dengan jumlah karyawan sebanyak 159 orang ini menjadi tolak ukur perusahaan serupa dunia. Yang kedua, Walt Disney, perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan, The Walt Disney Co. dengan jumlah karyawan lebih dari 190 orang di dunia, memiliki sistem manajemen HR terbaik karena terus mengedepankan inovasi di tubuh manajemen dan memiliki budaya kerja yang kuat mengakar meski anak perusahaan kian banyak dan lebar. Yang ketiga yaitu Apple. Apple menjadi perusahaan dengan sistem manajemen HR terbaik pada saat ini. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini meraih predikat tertinggi karena dinilai memiliki budaya kerja yang kuat dan disiplin, fasilitator kantor yang amat memadai dengan dukungan berbagai tunjangan menjadi tujuan banyak lulusan baru atau profesional muda untuk berkarir. Tidak hanya menilaikan inovasi dengan tujuan untuk memukai publik, Apple juga menciptakan robot bernama Daisy yang tugasnya mendaur ulang limbah yang dihasilkan oleh pabrik demi kesehatan lingkungan alam. Selain itu, Apple Park yang merupakan kantor utama Apple di California menggunakan atap bertenaga matahari untuk penerangan bahkan untuk semua kegiatan operasional di kantor. Yang keempat, Google. Dengan jumlah karyawan mencapai angka 52,53 orang, Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem HR terbaik. Memiliki perusahaan dengan jumlah banyak cabang di dunia, tak sedikit pun mengurangi baiknya kualitas manajemen HR di perusahaan yang berpusat di Mountain View, California, Amerika. Budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan di dalam tubuh manajemen jadi alasan kuat perusahaan yang bergerak di dunia teknologi ini menempati posisi pertama perusahaan dunia dengan sistem manajemen HR terbaik versi Porsche 2017. Yang kelima yaitu Marriott International. Perusahaan dengan jumlah karyawan 226.500 orang ini masuk dalam daftar perusahaan dengan sistem manajemen HR terbaik, tersebar hampir di seluruh dunia. Produk jasa pelayanan dari Marriott International INC dinilai memiliki standar yang tinggi dan amat berkualitas. Tak heran banyak yang menjadikan jaringan hotel internasional ini sebagai standar pelayanan hotel kelas bintang 5 di dunia. Topik pembahasan yang kedua tentang perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen. Yang pertama, Nokia. Siapa sih yang tidak kenal dengan merek Nokia? Merek Nokia, merek ponsel yang cukup berjaya di tahun 1900 dan 2000-an. Hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan telepon genggam dari perusahaan yang berasal dari Finlandia. Seiring berkembangnya zaman lebih menggunakan internet dan data, Nokia malah berfokus pada pembaruan perangkat keras, alih-alih mencoba meningkatkan perangkat lunak, sehingga bisa dipastikan muncul pesaing yang meningkatkan kualitas perangkat lunak yang jauh dibutuhkan oleh masyarakat. Dapat dilihat, keengganan Nokia untuk berinovasi menyebabkan produk yang mereka jual mulai terasa ketinggalan zaman, sehingga tidak mampu memuaskan kebutuhan konsumen yang semakin mengedepankan operasi sistem alih-alih desain ponsel. Nokia tidak memahami konsep perangkat lunak dan terus berfokus pada perangkat keras karena manajemennya takut untuk mengasingkan pengguna yang telah memakai produk, terlebih lagi jika berubah terlalu banyak. Kesalahan Nokia adalah fakta bahwa mereka tidak ingin memimpin perusahaan drastis dalam pengalaman pengguna. Hal ini menyebabkan Nokia mengembangkan kekacauan sistem operasi dengan
pengalaman pengguna yang buruk, yang tidak cocok dipasarkan produknya, tidak kompetitif untuk bersaing dengan perusahaan seluler lain. Yang kedua, Yahoo. Pada tahun 2005, Yahoo adalah layanan email utama di pasar periklanan online. Tetapi karena Yahoo meremehkan pentingnya pencarian, perusahaan memutuskan untuk lebih fokus menjadi perusahaan terbesar di dunia media, sehingga Yahoo melewatkan beberapa peluang penting yang seharusnya bisa memajukan perusahaan. Akibat terasa nyaman dan tidak mau mengambil peluang, akhirnya harus kalah bersaing dengan Google yang kini sudah menjadi perusahaan raksasa yang terus melakukan inovasi dan kreasi dalam bidang data dan teknologi. Keputusan untuk lebih berfokus pada media berarti mereka mengabaikan tren konsumen dan kebutuhan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yahoo berhasil mendapatkan sejumlah besar keuntungan dari pengguna untuk melihat konten, tetapi gagal menghasilkan cukup banyak laba untuk skala yang panjang dan juga kehilangan banyak peluang yang bisa menyelamatkan mereka. Contoh, pada tahun 2002 mereka hampir memiliki kesempatan untuk membeli Google, tetapi CEO Yahoo menolak untuk menyelesaikannya. Dan tahun 2006 Yahoo memiliki kesempatan untuk membeli Facebook, tetapi ketika Yahoo menurunkan tawaran, Mark Zuckerberg memundurkan untuk mundur dan menolak tawaran. Yang ketiga, BlackBerry. Fitur BBM atau BlackBerry Messenger mampu memikat hampir semua orang di era tahun 2010-an karena menawarkan sensasi berkomunikasi dengan cara yang praktis, mudah, dan mampu menjadi tren bagi kalangan anak muda. Desain BlackBerry yang terkenal dengan bentuk keyboard QWERTY nyatanya tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia teknologi dan mulai memilih desain layar sentuh untuk produk yang dikeluarkan. Gagal beradaptasi dengan perubahan, tahun 2017 CEO John Chen mengumumkan bahwa BlackBerry keluar dari bisnis manufaktur smartphone dan bahwa perusahaan telah membangun strategis baru. Hasilnya, BlackBerry kalah bersaing dan terlambat saat akan memulai beradaptasi karena alih-alih meningkatkan kebutuhan pasar. BlackBerry malah mempertahankan apa yang mereka buat tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Yang keempat, MySpace, sebuah situs web yang dulunya mendominasi jejaring sosial hingga akhirnya Facebook muncul. Seiring berjalannya waktu dan teknologi, pertumbuhan Facebook yang kian cepat dan terasa signifikan berhasil mencuri sebagian besar pengguna MySpace untuk beralih menggunakan Facebook, yang menyebabkan MySpace mengalami kerugian yang sangat besar. Tahun 2011 mengubah arah ke media musik dan hiburan, tapi sayangnya strategi tersebut masih kurang mampu untuk mendongkrak popularitas MySpace agar dapat kembali jaya seperti dahulu. Yang kelima, yaitu Motorola. Tahun 1980-an, Motorola dengan berbagai tipe yang dikeluarkan sehingga mampu memuaskan selera konsumen. Namun sayangnya Motorola lebih cenderung fokus meningkatkan perangkat keras. Mereka alih-alih fokus memperbarui perangkat lunak yang sudah mulai tumbuh pesat di tahun 2000-an. Hal ini menyebabkan Motorola tidak mampu membaca kondisi pasar dilihat dari produk-produk yang dikeluarkan Motorola yang melupakan kehadiran pergerakan jaringan 3G sehingga kalah inovasi dengan para pesaing lain. Saat Motorola keluar dari bisnis, CEO Greg Brown menyatakan bahwa kegagalan adalah kesalahan kita, bukan ekonomi. Dari sini dapat disimpulkan, jika kegagalan bisnis yang dialami oleh perusahaan besar mengakibatkan oleh beberapa penyebab, yaitu kurang inovasi produk, tidak mau mengikuti pasar, sehingga terlalu percaya diri dengan nama dan mereka punya. Topik pembahasan terakhir yaitu tentang perusahaan yang berhasil mengimplementasikan fungsi manajemen menurut George Terry. Yang pertama yaitu ada perusahaan PT PLN, sebuah badan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Penerapan POAC pada PT PLN yaitu yang pertama planning untuk memenuhi fungsi manajemen perencanaan. PT PLN mengadakan rapat rutin
rutin harian yang diadakan setiap hari Rabu. Yang kedua, organizing. Organizing yaitu pengorganisasian dilakukan dengan cara membagi kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing. Yang ketiga yaitu actuating. Pengarahan yang dilakukan di PT PLN yaitu manajer PLN ikut dalam berbagai kegiatan lapangan. Yang keempat yaitu controlling. Pada tahap pengawasan, manajer PLN akan mengawasi langsung pekerjaan pada masing-masing bagian seperti ikut serta teknisi lapangan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Yang kedua yaitu PT Trakindo Utama, perusahaan penyalur atau dealer resmi alat-alat berat produk Caterpillar. Penerapan portal pada PT Trakindo Utama yaitu planning, menjadi penyedia para peralatan Caterpillar dengan kualitas kelas dunia. Organizing, dipimpin oleh seseorang branch manager. Actuating, Trakindo berkomitmen memajukan kemampuan dan kinerja para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Controlling, PT Trakindo Utama sangat ketat serta kesadaran karyawan dan dukungan penuh manajemen merupakan kunci penting bagi pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan yang aman. Yang ketiga, PT Indofood. Planning, Indofood berupaya untuk menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin industri makanan. Organizing, menetapkan struktur perusahaan dan tugas-tugas seperti manajer umum, manajer pabrik, manajer pengembangan, manajer pemasaran, dan manajer keuangan serta dan lain-lain. Actuating, membimbing dan memberi inovasi kepada para pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan dan menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Controlling, mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. Yang keempat, PT Aqua Planning, dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Pribo menanamkan pada karyawan bahwa 60% dari apa yang mereka jual adalah pelayanan. Organizing, Aqua diorganisasikan secara pengendalian berpusat dan beroperasi yang disentralisasi. Kebanyakan produksi dan distribusi dianggani anak perusahaan. Actuating, idenya adalah menyalurkan air minum yang diproduksikan melalui pipa ke pengusaha pembotolan swasta untuk dikemas dan didistribusikan ke saluran pengecer. Controlling, pengawasan mutu adalah hal yang paling penting di Aqua. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, PT ILM Teknologi. Planning, PT ILM Teknologi merupakan pabrik yang bergerak di bidang manufaktur plastik. Organizing, membentuk organizing mengenai job description sehingga segala posisi pekerjaan memiliki hak, kewajiban, dan wewenang yang sesuai dengan prosedur. Actuating, memberikan pelayanan terbaik berupaya memenuhi tuntutan pasar dengan memenuhi kepuasan pelanggan serta memberikan hasil terbaik kepada pegawai dan stakeholder untuk kepuasan pelanggan dan memenuhi permintaan barang. Controlling, untuk menjaga kualitas terbaik, produk dilakukan pengambilan dan pengecekan ulang sehingga setiap barang yang akan diproduksi sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Oke teman-teman, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga presentasi yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan khususnya bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.